Sobat Lingkungan, selamat datang di podcast Ekota bersama saya Nora Arifin. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional sendiri sering menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, di satu sisi, proyek strategis nasional ini berperan penting dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, banyak laporan yang menunjukkan adanya permasalahan terkait konflik lahan, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia sendiri. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Ada Efrial dari perwakilan dari AJI dan Rangga Firmansyah, jurnalis yang sedang meliput isu terkait dengan proyek strategis nasional. Nah, untuk itu mari kita berkenalan langsung dengan dua narasumber kita. Untuk itu kita sapa-sapa dulu dua narasumber ini. Oke, halo Bang Rial ya? Ya. Aku manggilnya Bang Rial dan Kang Rangga, Rangga. boleh. Oke Kang, silakan Bang Rial dan Kang Rangga perkenalkan diri dulu ke Sobat Lingkungan, karena mereka juga belum tahu ya gitu. Silakan. Ya, halo, salam kenal. Perkenalkan saya Efrial Ruliani Silalahi, bisa dipanggil Rial, dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI Indonesia. Oke, Bang Rial, di AJI sendiri Abang lagi di apa? Megang apa gitu? Ya, kebetulan saya sebagai program officer, salah satu yang saya pegang itu mengenai program mengawal isu proyek strategis nasional. Oke, memang udah seleknya jadi narasumber buat bahas proyek strategis nasional ini ya, Bang. Oke. Nah, ada Kang Rangga juga. Kang Rangga ini jurnalis ya, Kang? Ya. Silakan perkenalkan diri dulu, Kang. Ya, saya Rangga Firmansyah, sudah kurang lebih 8-9 tahun jadi jurnalis foto. Sekarang setahun belakangan ini lagi fokus untuk mendalami storytelling tentang lingkungan sih khususnya. Oke. Nice. Terakhir liputannya apa tuh, Kang? Kalau boleh di-spill. Terakhir liputan itu yang proyek strategis nasional Bendungan Ciawi. Ini di Bogor. Iya, sekarang lagi progres untuk liputan PLTP di Salak, Sukabumi. Oke, menarik. Obrolan kita bakal panjang nih kayaknya ya. Semoga. Oke, sebelum itu kita akan membahas terkait dengan proyek strategis nasional dulu. Sebenarnya proyek strategis nasional ini apa sih Bang Ria? Boleh dijelaskan dulu? Ya, kalau dari kacamatanya masyarakat sipil dan tentunya mungkin dari AJI Indonesia melihat program atau proyek strategis nasional yang kita singkat PSN ini sejatinya itu adalah sebuah proyek yang ide awalnya itu untuk mensejahterakan warga negaranya gitu ya. Dan namanya juga kita tahu strategis berarti adalah program-program yang sifatnya strategis yang ada di setiap daerah atau penjuru tanah air atau Indonesia. Oke. Artinya proyek strategis nasional ini juga membahas terkait dengan pembangunan nasional gitu kali ya, Bang? Ya, salah satunya mungkin di dalamnya ada berbicara infrastruktur, ada sumber daya manusia dan lain sebagainya. Oke. Nah, Bang, proyek strategis nasional ini perspektif dari AJI Indonesia sendiri itu gimana, Bang? Ya, kalau dari perspektif AJI Indonesia sendiri melihat PSN ini dalam praktiknya kita menilai ada banyak hal ya yang perlu dibenahi gitu ya. Ada hal-hal yang menurut kita perlu untuk dikolaborasikan juga baik antara negara maupun dengan warga negaranya. Oke, artinya ada yang perlu dibenahi. Maksudnya dibenahi ini gimana, Bang? Apakah proyek strategis nasional ini
punya dua sisi gitu. Satu untuk kesejahteraan, satu lagi bisa gimana ya? Mungkin bahasanya lebih ke berdampak ke masyarakat adat misalnya. Apakah seperti itu, Bang? Iya, kalau kita lihat di atas kertas misalnya ya, secara definisi PSN itu tujuannya sangat baik. Tapi lagi-lagi ketika kita lihat cara implementasinya, itu yang sebenarnya perlu untuk dalam tanda kutip kita bisa sama-sama untuk cek dan recheck, kita sama-sama untuk mengetahui sebenarnya apa-apa saja keuntungan yang didapat bagi warga negara, terutama masyarakat lokal yang daerah atau tanahnya itu terdampak atau sedang melaksanakan pembangunan PSN. Misalnya saja, tidak perlu saya sebutkan daerahnya, mungkin teman-teman tahu gitu ya, di banyak tempat ada banyak. Sebut juga boleh, nggak apa-apa sih. Oh gitu. Saya agak takut. Nah, Oke. misalnya pembukaan lahan gitu ya, hutan yang digundul habis untuk sebuah pembangunan katanya. Atau misalnya hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Nah, alih-alih untuk kesejahteraan warga negara atau kesejahteraan rakyat, tapi banyak cerita-cerita atau tangis-tangis dari warga negara yang perlu kita ketahui secara bersama ketika kita langsung bersentuhan atau bertemu dengan mereka. Oke, menarik. Selain juga berdampak ke manusianya, pembukaan lahan ini juga berdampak ke lingkungan, satwa di dalamnya. Mungkin hari ini kita masih melihat gajah atau orangutan. Di masa mendatang belum tentu anak-anak kita atau keturunan kita bisa melihat satwa yang menggemaskan itu lagi kali ya, Bang. Nah, oke, kita ke Kang Rangga. Kang, terkait liputan proyek strategis nasional ini, boleh dong Kang diceritain bagaimana pengalamannya terkait liputan terakhir tentang Itu Bendungan Bendungan Ciawi. Ciawi. Boleh dong Bang Kang diceritain gimana sih kesulitan atau hal apa sih yang ditemukan selama peliputan itu? Ya, sebelum Bendungan Ciawi itu tahun lalu 2023 atau saya lupa ya. Pertama kali liputan isu lingkungan itu kan bersama Project Mutatuli. Oke. Itu tuh saya masih support fotonya saja, jadi mendampingi wartawan tulisnya. Kita ke sebuah daerah di Cipanas, Desa Sukatani, yang dimana di situ kabarnya akan dibangun sebuah geothermal PSN, proyek strategis nasional. Awalnya itu nggak tahu gitu apa sih itu geothermal, apa tuh PLTP gitu, masih karena baru juga kesana ngedampingin ya kan. Setelah mencari tahu, mulai pelajari base dari liputan, ternyata wow juga gitu, ternyata ada pembangkit listrik yang dimana menggunakan panas bumi. Yang dimana cara kerja itu harus dibor dulu tuh si perut bumi itu di gunung itu kan. Keren ya kelihatannya, kedengarannya. Keren katanya, wah untuk menggerakkan generatornya pakai uap panas bumi, terus ada listrik. Cuma pas saya kesana ngobrol sama masyarakat sekitar, ternyata dampaknya luar biasa tuh. Selain lingkungan pun banyak gitu, ternyata ada dampak sosialnya, ekonominya. Di situ saya berpikir, wah ternyata dengan adanya pembangunan PLTP ini nggak melulu soal keuntungan gitu kan bagi sepihak beberapa orang lah ya. Ternyata ada masyarakat yang kurang setuju tentang adanya pembangunan proyek tersebut. Contohnya kayak di Desa Sukatani, Cipanas. Mereka benar-benar menolak karena kenapa? Dampak lingkungan jelas itu bagi air. Karena kan air tuh kayak sumber kehidupan kayaknya ya. Kayak kalau nggak ada air tuh gimana gitu ya. Yang dimana ketika ada pembangunan tersebut, karena mereka sebelumnya sudah dibanding ke salah satu PLTP di Jawa Barat, saya lupa di Soreang atau gimana tuh di Garut.
yang dimana tuh kualitas airnya menurun. Mereka sampai kasih ke kita gitu kan, nih Kang, ini air yang dari kita, ini dari air yang sudah tercemar adanya proyek PLTP. Wah luar biasa banget, saya bilang ini emang bener-bener perlu ini saya kabarkan gitu, perlu saya terus gali, perlu terus saya sebarkan bahwa sebenarnya apa ya, dampak dari PLTP ini sungguh luar biasa gitu bagi lingkungan. Ya, Sih. kita juga nggak menapi keuntungan dari pembangunan nasional ini juga, tapi dampaknya juga sangat besar. Seperti air itu kan kebutuhan primer ya, apalagi buat ibu-ibu ya Bang, Bener banget. kaum perempuan Iya. itu ya. Ada cerita-cerita menarik nggak sih Bang? Ya selain, nah after saya liputan di Desa Sukatani, gak lama saya dapat grant dari Aji, berkesempatan untuk liputan secara mandiri. Liputan pertama saya juga itu terjun langsung sebagai storyteller ya kan. Wah ternyata luar biasa juga nih. Ternyata gak mudah untuk kita menerjemahkan foto ke dalam sebuah cerita. Luar biasa. Pertama kali liputan tuh saya ke Cipanas. Gak beda jauh sama yang di Sukatani. Oke. Jadi itu tuh desa bersebelahan. Cuman saya ngambil sampel tuh adalah petani perempuan. Kenapa petani perempuan? Tadi berkata Mbak, karena kan perempuan ibu itu kayak benteng pertama deh. Iya, Di dalam keluarga, kehidupan. iya dalam kehidupan ya kan. Dia yang keluarganya, dia semua deh kayaknya dia benteng pertama. Saya ngambil 3 sampel petani. Ternyata selain lingkungan juga yang mereka takutin itu, ketika pun itu jadi, proyek itu ada di Gunung Pangrango, mereka tuh takut adanya alih profesi. Ini berkaitan yang saya liput di Benua Ciawi yang sudah terjadi. Jadi mereka tuh berpikir, nih kalau nanti pertanian saya nggak ada, perkebunan saya nggak ada, saya jadi apa? Mau kerja apa? Sedangkan skill saya cuma bisa bertani. Nah itu pun sama ketika saya liputan di Benua Ciawi. Ternyata ketika mereka direlokasi dari kampung, jadi Benua Ciawi itu kalau nggak salah menghabiskan 1 kampung deh, 1-2 kampung. Saya lupa, nanti ada di artikel saya, 1 kampung direlokasi. Mereka secara ganti untung besar emang. Bahkan waktu saya ke sana pun, saya lupa nama kampungnya, nanti ada di artikel. Dapat info terjadi konflik juga nggak? Ya itu nanti yang saya ceritain itu. Jadi maksudnya saya ke sana awalnya nggak expect gitu. Kok ini kampung tapi rumahnya tingkat-tingkat besar-besar juga kan ya. Wah ini kok kayaknya orang kayak semua, saya bilang pas saya wawancara Pamisbah, saya ambil sampel 1. Dia mengakui ya memang Kang, serumah kita layak, cuma pekerjaan kita udah nggak punya, kita bingung. Bahkan anak Pamisbah itu yang terakhir harus putus sekolah. Dikarenakan pertama biaya, kedua jarak sekolah. Jadi kampung yang baru mereka ini ke sekolah tuh jauh banget. Bayangkan, ternyata saya pikir bukan hanya lingkungan, ternyata ini ada dampak sosial juga dan ekonomi tentang adanya PSN ini. Saya sih nggak masalah ya kalau benar misalkan aturan mainnya gitu ya, PSN ini dibangun tapi nggak dilepas itu masyarakatnya itu. Jadi setelah mereka direlokasi, nanti setelah efek dari pembangunan, ya tolong terus pantau lah, terus dilihat itu untuk masyarakatnya. Oke, menarik. Jadi aku sedikit mau cerita ini terkait liputan aku kemarin yang di Rangkas Bitung. Itu ada PSN Bendungan apa ya yang di Rangkas Bitung, aku lupa. Itu menenggelamkan 8 desa. Wow. Aku dengar cerita Kang Rangga barusan, kebayang nih liputanku kemarin kayak gitu juga. Ya banyak konflik terjadi, bukan hanya terkait lingkungan tapi juga ekonomi di situ juga berdampak, bahkan sosialnya juga. Oke, menarik. Nah Bang Rial, tadi kan kita sudah mendengar pengalaman dari Kang Rangga terkait dengan liputannya. Nah, apakah itu salah satu bentuk upaya dan langkah dari Aji Indonesia untuk dalam mengawal isu PSN ini, Bang? Iya, persis yang disampaikan oleh Kakak Naura tadi. Ini salah satu bentuk dari mengawal isu proyek strategis nasional ini. Aji juga ikut ambil bagian sebagai organisasi jurnalis dan juga sebagai organisasi masyarakat sipil gitu ya. Nah, tadi menarik apa yang diceritakan oleh Kang Rangga. Sebenarnya
ada 2 hal besar ya kalau kita lihat dari kajian HAM-nya, eee, hilangnya hak sipil politik di dalam, gitu ya. Misalnya kalau kita bedah satu-satu, dari, eee, hak anak gitu ya, apalagi tadi Kak Naura sempat bilang yang paling berdampak tuh siapa? Perempuan dan anak, mereka sebagai garda terdepan, gitu. Terus hak hidup mungkin, karena ruang hidupnya udah dirampas, sudah hilang, yang mungkin mereka sudah turun-temurun lintas, generasi, pada akhirnya mereka harus tergusur dari tanahnya sendiri, dan lain sebagainya. Itu dari, sisi hak sipil politik. Yang kedua, bila kita ulas lagi, hak ekonomi sosial budaya. Eee, Misalnya dibilang Kang Rangga tadi, alih profesi, artinya kan dari sisi mata pencarian yang dulu turun-temurun sudah itu-itu saja, tidak ada lagi nih. Sementara mereka tidak punya skill untuk, melakukan hal-hal baru. Terus hak pendidikan, ketika, ruang hidup mereka dirampas, bisa jadi mungkin sekolah-sekolah yang mungkin tanda kutip didirikan secara swadaya oleh masyarakat juga tergerus. Ditambah lagi mungkin, apa ya, kalau kita bicara masalah akses terhadap kesehatan, tadi juga sudah disampaikan, air. Kalau airnya sudah tercemar, tanahnya sudah tercemar dan lain sebagainya, ya seperti apa? Semuanya Iya. berdampak. Berdampak. Oke. Nah, terkait ini kan Aji juga lagi konsen di isu PSN dan SIEJ pun juga konsen di isu ini. Nah, dari Aji sendiri itu emang program apa gimana tuh Bang? Boleh dijelasin? Itu program yang diinisiasi oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, di antaranya ada AJI, ada WALHI, ada YLBHI, dan ada Tempo Witness. Nah, jadi keempat organisasi ini mengambil perannya masing-masing. Misalnya saja di AJI. Di AJI kita bekerja sama dengan AJI Kota yang terlibat dalam program ini untuk membuat fellowship, baik itu liputan mendalam maupun investigasi. Terus di WALHI kita berkolaborasi untuk bagaimana teman-teman di komunitas tapak ini, komunitas yang terdampak ini bisa berdaya. Pun juga di YLBHI kita memberikan pendampingan hukum gitu ya. Kita latih paralegalnya. Dan juga di Tempo Witness kita melatih komunitas yang terdampak ini agar mereka punya pengetahuan, mereka juga mampu untuk menyuarakan apa yang terjadi di daerahnya. Jadi kita melatih jurnalis warga gitu di beberapa simpul atau titik yang menjadi program kita. Oke. Nah, aku ke Kang Rangga nih. Dari Fotografer ya. Fotografer ke Story. ke liputan in-depth. Oke. Itu kan nggak gampang ya, Kang. Itu kayak gini. Dari yang kita hanya menyajikan visualnya saja, tapi sekarang Kang Rangga beralih untuk menceritakan, menuliskannya. Itu kan nggak gampang. Itu gimana, Kang? Apakah dapat pelatihan atau apa sebelumnya? Ya, tentunya alhamdulillah ya, ketika bukan beralih ya, lebih menambah ilmu lagi. 7 tahun itu kan fokus di foto single, karena kan dulu memang latar belakang di fotojurnalis. 7 tahun ya gitulah, rutinitas biasa gitu ya. Dulu 7 tahun motret, bikin caption, pulang. Iya. Gitu lah terus template 7 tahun. Foto berita lah. Foto berita lah ya, standar lah ya. Standar ini baru tuh mulai diajarin di Project Tatuli ya. Diajarin, kasih ilmu oleh redakturnya Bang Riki. Terima kasih Bang Riki. Ngasih ilmunya keren banget. Itu diajarin bagaimana bikin foto story, cara bernarasi, bikin storytellingnya gimana. Ternyata kesulitan adalah bagaimana kita menyampaikan foto itu biar ada emosionalnya gitu di foto itu.
Jadi nggak melulu kan, kalau orang kan sebenarnya foto jurnalis adalah foto yang berbicara gitu. Di dalam satu frame itu ada 5W1H-nya lah. Jadi ketika orang lihat foto itu udah mewakili. Ternyata kalau foto satu enggak, dia itu berkaitan. Dari foto A, B, C, D dan seterusnya itu berkaitan. Makanya ketika saya mulai mendalami foto story itu luar biasa gitu aja. Harus ngelisting gitu apa foto yang saya ambil, cerita apa yang mau saya angkat. Jadi itu harus berkesinambungan sih. Dan kesulitannya adalah ketika saya menemukan ya model atau ya sosok gitu ya, potret yang benar-benar yang apa ya, ketika saya wawancara tuh dia tuh emosional keluar gitu, sedihnya kan. Secara ini kan bersamaan saya harus sembari wawancara sembari ngambil gambar. Itu juga sih yang kadang saya ketemu kesulitannya gitu. Wah ini nangis nih, ya bukan saya menjual kesedihan ya, karena memang momennya pas itu ketika kita bercerita dia sedih menangis, dan pada saat itu pun saya udah standby kamera yang harus saya potret. Oke. Nah, untuk in-depth reporting, apalagi isu PSN ini investigasi ya, Bang. Yes. Itu kan nggak gampang. Aku juga ngalamin sih. Nah, ada hal menarik apa gitu yang kayak gini, Bang? Pernah nggak sih setelah liputan atau dalam proses peliputan itu sendiri, atau setelah tulisannya terbit gitu loh, Bang, dapat tekanan segala macam, Menarik. intimidasi, boleh diceritakan, Bang? Intimidasi, kalau pada saat peliputan yang saya bikin haru dulu ya, pas saat peliputan tuh yang bikin saya terharu tuh, saya pernah menemukan masyarakat tuh ketika melihat wartawan datang ke daerahnya, dia tuh menganggap wartawan sebagai dewa, kayak semacam penolong gitu loh. Kayak wah makasih banget nih daerah kita sudah mau diliput. Kayak sekarang ini saya lagi liputan di PLTP Gunung Salak. Oke. Di daerah bakal ada ya, Bang? Iya, ini yang nanti akan saya publish di Ekuatorial. Oke. Ya rencananya. Oke. Ini lagi on progress. Saya belum lama ini saya ke kampung Purwabakti Cianten, itu perbatasan Bogor dan Sukabumi. Oke, kalau terkait liputan itu nanti baca di Ekuatorial. Oh iya. Tapi spill dikit ya. Ketika Oke. saya ke sana itu, kenapa tadi saya bilang wartawan dianggap dewa? Karena mereka tuh melihat sosok kayak, oh ini ada orang yang bakal mengabarkan keadaan kampung saya gitu loh ke masyarakat halayak. Karena saya pun orang Bogor kaget kok ada kampung di sini, benar-benar tertinggal. Wah luar biasa. Dan lucunya gini ya, ada kutipan yang saya keren nih. Kok dekat sama pabrik tenaga listrik tapi tidak ada penerangan jalan umum PJU. Gelap kampung tuh. Padahal listrik udah ada belum? Ada, cuma tidak ada PJU. Bayangkan berdekatan dengan PLTP Gunung Salak yang penghasil listrik, tapi kampungnya gelap. Menarik. Ironis ya. Itu nanti ironis sih. selengkapnya nanti ada di Ekuatorial. Cuman kalau intimidasi sejauh ini belum. Jangan sampai. Kalaupun sampai saya yakin Aji akan melindungi. Benar ya? Ya sih, belum ada. Terus Kang, kalau untuk kan kita menyajikan informasi itu nggak dari salah satu pihak aja ya, tapi juga dari pemerintahnya. Selama ini keterbukaan informasi itu gimana, Kang? Untuk pemerintah ya informasi sejauh ini sih mereka terbuka, cuman nah itu saya bilang sejak saya setahun ini mendalami isu lingkungan, mulai liputan in-depth, investigasi, saya tuh ketika mendengar wawancara mereka tuh kayak skeptis gitu, kayak iya, ada sesuatu yang janggal nggak langsung diterima kok nggak sesuai dengan fakta di lapangan gitu, kayak ini apa ya, saya mau seperti itu boleh lah ya, yang cuman kita sebagai jurnalis juga nggak boleh masukin opini kita ya. Yes, cuman sesuai data aja kita nyajiin. Iya betul, karena kan ini kan saya pun konsumsi pribadi ya, dan nanti ketika saya menemukan temuan di masyarakat dan ketika saya wawancara dengan berbeda banget, karena ya pokoknya beda, kayak semacam getaran lah. Ada getaran dan hal lainnya kok nggak sama. Saya jadi bingung nih, maksudnya kan nggak mungkin nih orang masyarakat lapis bawah berbohong, karena kan mereka kan berbicara murni. Untungnya apa buat mereka? Iya, mereka hanya cuma ingin hidup yang layak. Contoh aja petani di sana yang tadi saya bilang di Cianten, Purwabakti. Mereka tuh sampai memohon untuk minta air. Yang dimana kan air itu kan dari alam.
kok sampai memohon untuk minta air. Lucu sih maksudnya tuh, ya lucu, ironis banget. Seorang petani itu memohon minta air kepada, Bahkan ada yang beli kali ya. ya terus listrik pun, ya sinyal pun nggak ada. Sini nggak ada sinyal, transportasi tidak ada. Oh, di Bogor masih ada daerah Itu yang saya kaget juga. tertinggal kayak gitu. Ya mungkin untuk pemerintah ya nih yang lihat Bogor, Kabupaten Bogor, Desa Probakti Pak, ada Canten, itu benar-benar tetangga banget Ya serius. Pak, Bogor tolong Pak. Nah, Probakti. eh, Bang Rial, terkait keterbukaan informasi ini, apakah Aji juga sedang mengawal terkait dengan isu PSN ini? Apakah mengawal ke pemerintahnya juga apa gimana? Mungkin kacamata saya sebagai staff ya, karena saya bukan Oke. pengurus dan bukan sebagai seorang jurnalis. Setahu saya sih Aji baik secara umum di Aji Indonesia maupun Aji Kota di seluruh Indonesia tetap mengawal isu itu. Seperti yang kita tahu bersama juga, misalnya beberapa waktu belakangan ada RUU mengenai penyiaran kalau nggak salah. Kita juga mendorong teman-teman untuk yuk kita bareng-bareng nih, kita berkolaborasi untuk menyuarakan ini. Pun juga selain itu melakukan audiensi dengan banyak pihak, terutama pemerintah. Oke. Nah, terakhir Bang, karena waktu kita juga Cepat banget. nggak kerasa ya Bang. Iya. Kayaknya obrolan kita harus berlanjut di luar nih. Asik. Nah, terakhir Bang, harapan dari Abang mewakili Aji itu gimana terkait proyek strategis nasional ini? Kalau dari saya secara pribadi, mudah-mudahan juga ini bisa merepresentasikan juga dari Aji Indonesia. Harapannya adalah bagaimana kita itu bisa bersuara gitu ya. Jadi kita yang saya maksud itu semua elemen. Jurnalis melaksanakan tugasnya, bagaimana dia bisa meliput apa yang terjadi di lapangan dengan apa adanya ya, bukan dengan dibumbu-bumbui apa segala macam gitu. Ya, kita jurnalis by data aja lah ya. Bukan ada apanya gitu, tapi apa adanya. Terus juga teman-teman organisasi masyarakat sipil, pegiat isu lingkungan, mereka juga tetap setia gitu ya untuk mengawal gitu ya, tetap setia untuk melakukan pendampingan ke teman-teman di komunitas tapak. Pun juga Aji Indonesia ya, kami juga berharap bisa tetap bersinergi, bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Kita juga membuka pintu-pintu buat semua teman-teman organisasi masyarakat sipil, komunitas, pun itu dia secara pribadi, kalau boleh pun juga selintas sektor lah, kita bisa yuk bareng-bareng, kita guyup, kita bareng-bareng ngerjain ini gitu Kak. Oke. Nah, dari Kang Rangga sendiri sebagai jurnalis yang langsung terjun ke lapangan melihat kondisi proyek strategis nasional ini, gimana? Harapan ya? Iya. Simpel sih Mbak. Harapan dan rekomendasi boleh? Boleh. Ya, setelah saya mulai mendalami isu lingkungan gitu ya tahun ini, simpel sih saya ngelihat, kalau memang benar Pancasila adalah landasan negara ini, sederhana kok, sila kelima aja tolong diimplementasikan dengan baik. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu benar-benar deh. Kayak saya melihat banyak tidak keadilan. Bahkan saya pun orang Bogor baru tahu itu ada desa di sana. Itu aja. Kayak nggak ada kayak. Baik. Oke, mungkin sampai di situ bincang-bincang kita kali ini. Semoga sila kelima diterapkan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jangan lupa untuk mengikuti podcast kami di platform YouTube SYJ dan media-media sosial kami juga. Silakan teman-teman bagikan ke teman-temannya agar
yang peduli terhadap isu lingkungan ini dan pembangunan ini bisa kita guyup ya sama-sama untuk menyuarakannya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.